Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti warta berita PTS tanggal 12 Agustus. Pusat perbelanjaan di stasiun Taipei akan dikelola oleh Singkong Mitsukoshi yang akan menghabiskan dana sebesar 1 miliar dolar Taiwan untuk renovasi. Dengan masa konstruksi selama 2 tahun 8 bulan. Namun setelah renovasi, jam dinding dan lantai papan catur lobi akan menjadi lembaran sejarah. Jam dinding kuku di stasiun Taipei akan menjadi kenangan dan digantikan dengan layar LCD besar. Layar elektronik memanjang akan dipasang di kedua sisi aula stasiun untuk menyediakan layanan multilingual. 台北车站即将进入大改造阶段，根据接手业者的规划，会在8月底送出整件计划书，等到台铁核定就可以正式动工。而国人熟悉的黑白棋盘格这个地板设计，确定走入历史。我觉得蛮脏的，我觉得改善一下也不错。一个回忆吗？就是会觉得来北车就是要坐在这边吃东西。 Selaku pengelola baru, Singkong Mitsukoshi beraspirasi agar para wisman dapat merasakan keindahan Taiwan melalui sarana stasiun Taipei. Proyek renovasi akan berlangsung selama 2 tahun 8 bulan tanpa menghentikan kegiatan operasional. Pengunjung tetap dapat membeli bento selama periode ini. TRC sempat melarang penumpang duduk atau berkumpul di lantai selama masa pandemi, namun akhirnya memutuskan untuk membuka akses aula dengan memasang stiker lantai bergambar senyum dalam 10 bahasa sebagai wujud keberagaman dan inklusivitas. 从观光的角度来看，棋盘格，然后甚至有很多的观光客，他会去试着去坐在这个地方，已经成为台北车站的另外一个观光的景象。 Pakar menganalisis keputusan untuk tidak menyediakan tempat duduk di aula stasiun awalnya bertujuan untuk memastikan kelancaran arus penumpang di stasiun Taipei. Namun munculnya budaya bersila di lantai kemudian menjadi ciri khas pariwisata setempat. Seorang wanita di Taoyuan mencari penyamar untuk memasukkan identitas, berpura-pura sakit demi mendapatkan persetujuan dokter untuk rawat inap, dan menipu 13 perusahaan asuransi, serta meraup keuntungan sebesar 26 juta dolar Taiwan. Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa 17 pelaku yang terlibat dalam kasus selama 9 tahun ini. Sejak 2016, wanita bermarga Li diduga bersekongkol dengan suaminya dan orang lain untuk membeli asuransi kesehatan dan kecelakaan dari 13 perusahaan asuransi. Li mencari penyamar ke rumah sakit di wilayah tengah dan selatan yang proses rawat inapnya lebih sederhana guna mendapatkan surat keterangan medis untuk mengajukan klaim asuransi. Tersangka melakukan penipuan sebanyak 911 kali selama 10 tahun terakhir dan meraup keuntungan 26,63 juta dolar Taiwan. Total 15 pelaku didakwa dengan penipuan. Statistik menunjukkan gaji reguler rata-rata seluruh karyawan pada bulan Juni mencapai 49.343 dolar Taiwan. Namun 70% karyawan memperoleh gaji di bawah angka median pada semester pertama tahun ini dan mencatat rekor tertinggi. Otoritas menjelaskan faktor utama dipicu oleh peningkatan angka PMA dan sebagian pekerja paruh waktu. Pemerintah merilis statistik upah terbaru yang menemukan rata-rata upah reguler seluruh karyawan pada bulan Juni mencapai 49.343 dolar, naik 3,18% per tahun, dan selisih 10.000 dolar dengan angka median upah reguler yang mencapai 39.453 dolar. 消费太高，物价都什么都飙涨，然后给的薪资几乎都是月光族了。 Upah bulanan seluruh karyawan dari Januari hingga Juni mencapai 48.981 dolar, mencatat rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Namun proporsi karyawan yang berpenghasilan di bawah upah rata-rata juga mencetak rekor tertinggi sebesar 70,03%. Peningkatan pesat angka PMA dan sebagian pekerja paruh waktu telah mendorong kenaikan skala pekerja yang berpenghasilan di bawah upah rata-rata. 1-2年来，我们的外籍移工在台的外籍移工人数确实有很明显在增加，因为最近缺工很严重，所以现在劳动部的政策比较朝向说，在这个数量上面来讲，它就会比较松绑嘛。他们大概就拿最低工资，所以它这个人数的增加，确实会使得低于平均薪资的这个人数的比例会增加。
Gaji rata-rata sektor industri teknologi saat ini mencapai kisaran 50.000 dolar Taiwan, namun gaji rata-rata sektor layanan konsumen hanya sekitar 36.000 dolar Taiwan, mengindikasikan kian melebarnya kesenjangan upah antar industri. Kemarin pagi, kereta MRT jalur Pannan dilaporkan mengeluarkan asap putih dari salah satu gerbongnya. Setelah menerima laporan, petugas segera menuju lokasi untuk memadamkan api. Investigasi mengungkapkan bank daya milik seorang penumpang terbakar tanpa sebab. Taipei Metro menyatakan penyebab insiden dan tanggung jawab terkait sedang diklarifikasi. Insiden api dan asap terjadi tanggal 11 pagi pada sebuah kereta MRT Taipei jalur Pannan yang sedang melaju dari stasiun Taipei menuju stasiun Nankang Exhibition Center. Lewat intercom, penumpang melaporkan ada benda yang mengeluarkan asap di dalam gerbong. Petugas bergegas menuju gerbong untuk menangani situasi. Peron dilengkapi sarana ember besi, penjepit, sarung tangan tahan panas, dan air minum kemasan yang dapat digunakan petugas seandainya ada bangda yang terbakar atau mengeluarkan asap. Saat ini seluruh 117 stasiun MRT Taipei Metro telah dilengkapi sarana serupa. Sehari sebelumnya, bank daya milik seorang penumpang THSR tiba-tiba terbakar dan menimbulkan asap tebal dalam gerbong keempat. Saat menjumpai insiden kebakaran bank daya, pakar menyarankan agar penumpang melapor petugas terlebih dahulu, kemudian menggunakan air untuk menurunkan suhu. 原则上不要使用现场的一个干门灭火器来做一个灭火，因为干门灭火器是无法有效的针对锂电池的部分是无法有效做一个灭火的动作。那可以去先行收集现场的一些水来做一个降温的动作。 Operator tidak melarang penumpang membawa bank daya. TRC mewajibkan perangkat tetap diawasi selama penggunaan dan tidak disimpan dalam bagasi. Sementara perusahaan THSR menyatakan bila terjadi kebakaran akibat kelalaian dalam menggunakan atau menyimpan bank daya, penumpang harus memikul tanggung jawab hukum dan ganti rugi. Besok adalah hari pertama bulan ke-7 kalender lunar, menandakan dimulainya bulan hantu. Kuil Fuxing di Siluo Yunlin akan mengikuti ritual kuno untuk membungkus lonceng dan gendang agar tidak mengejutkan hantu yang sedang gentayangan di dunia manusia. Kuil tersebut juga akan menutup jalan untuk festival hantu pada hari ke-22 bulan ke-7 kalender lunar. Guna menghindari mengejutkan roh selama bulan hantu, sejumlah kuil mengikuti ritual kuno dengan membungkus lonceng dan gendang mereka. Kuil Fuxing menyatakan bahwa lonceng dan gendang akan dibungkus selama sebulan pada bulan ke-7 kalender lunar. Sementara festival Futu Siluo akan diadakan di akhir bulan. Lonceng dan gendang akan dibuka kembali pada hari pertama bulan ke-8 kalender lunar. Sementara itu, festival Ulam Bana Siluo tahun ini akan diadakan pada hari ke-22 bulan ke-7 kalender lunar. Para pemirsa sekalian, sekian modal berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.